Gimana sih cara bikin produk yang biasa jadi luar biasa? Nah, di seri podcast kali ini kita bakal ngobrol dengan seorang legend di mana orang ini bisa membuat produk yang tadinya biasa aja, cuman keripik pedas, jadi sensasi nasional bahkan bisa sampai ke ekspor. Oke, halo teman-teman semua. Nah, saya bakal ngobrol banyak, kita bakal kupas tuntas tentang rahasia sebuah brand Maichi yang tadinya mungkin cuma keripik biasa jadi sensasi nasional, dan kita bakal ngobrol langsung dengan the one and only gitu ya, the legend gitu ya, the man behind the gun gitu kan. Mister atau Akang Dimas Ginanjar Merdeka atau Bob Merdeka gitu ya. Halo. Di mana nih? Iya. Oke, halo Kang Bob, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mr. Johan, Kang Johan, Pak Johan. Kayaknya ini makin ganteng ya, udah sekian belas tahun gitu ya. Iya, lumayan. Kang Bob ini dulu sebenarnya salah satu senior saya di kampus gitu ya. Cuman bedanya Dan cuma beda berapa tahun juga? Senior, tetap senior. Baik. Nah, Kang, apa sih yang dibikin di Maichi gitu ya? Strategi branding apa sih yang dibikin di Maichi yang tadinya kan kita tahu ya, semua orang tahu kayaknya kalau keripik pedas tuh dari dulu udah ada gitu. Di setiap kampus, sekolah, SD, SMP ada gitu, tapi nggak pernah jadi besar gitu loh, nggak pernah, apalagi bisa pakai ekspor gitu. Nah, apa sih yang dilakuin di Maichi sampai keripik biasa bisa jadi luar biasa? Sebetulnya yang pasti sih branding ya, branding yang membuat kita bisa di level ini. Karena teman-teman yang misalkan memang sudah jalan usaha keripik pedas kan biasa begitu saja ya, maksudnya keripik polosan masukin ke pasar, hanya begitu. Hanya begitu, oke. Kesannya jagoan banget. Enggak, emang jago. Lanjut. Hanya begitu doang gitu. Nah, sementara kan Maichi ini kita pertama dari nama aja itu kan sudah brand. Ya, berarti kan ada yang dilakukan, ada effort tambahan. Enggak sekedar jualan keripik pedas aja, tapi ada brandnya Maichi. Maichi itu sendiri udah gitu pas kita mulai juga ada storytellingnya. Si Mak tuh apa, terus mau kemana dan sebagainya. Itu waktu pas awal 2010 di Twitter tuh kita memang ada storytellingnya, walaupun storytelling itu kan sebetulnya maksudnya nggak benar-benar si Ma ini ada, maksudnya bukan nenek saya. Kan di awal itu ada anekdot bahwa itu tuh nenek saya, uyut saya, nggak ada. Memang ini tokoh fiktif yang dibikin tapi menjadi brand, sama seperti McDonald, KFC si Colonel Sanders gitu. Jadi ada kisah itunya gitu, ada cerita ya, ada penokohan. Ada penokohan, ada manusia yang menjadi medium. Ya, menjadi icon, menjadi medium. Cuman kalau Colonel Sanders kan beneran ada, ini kan enggak gitu. Itu sih salah satunya yang bikin Maichi bisa di level ini, ya branding salah satunya. Terus nggak kepikiran storytelling emaknya itu dari mana sih gitu? Kan maksudnya targetnya tuh kayaknya kalau keripik pedas kan zaman Twitter ya. Gue inget banget dulu zaman lu jualan tuh kayak semua orang tuh ketika jualan di mana di mobil kan dulu kan, di mobil pick up gitu kan, atau kadang mobil biasa tuh orang tuh bisa ngantri gitu kan, cuman gara-gara satu tweet langsung ngaguyup gitu ya. Nah, terus emang ide si emaknya tuh dari mana sih gitu? Kenapa emak gitu loh? Kenapa emak? Kenapa nggak keripik Bob aja gitu ya? Atau keripik Dimas gitu ya? Iya. Yang saya tahu sih sebenarnya dengan penokohan atau tokoh yang lebih tua itu gampang untuk ngasih message. Ya mungkin sebelum Maichi kita sudah tahu ada yang lain ya. Misalkan ayam goreng Suharti, kemudian juga ada, kalau restoran tuh ada Maune, ada macam-macam. Jadi sebenarnya kita juga bukan sesuatu yang baru. Kita modifikasi dari teman-teman yang senior yang sudah terbukti berhasil. Ya, sudah terbukti berhasil bahwa kalau brand yang ada nama tokoh tua tuh mudah untuk penetrasi. Itu udah jadi dasar gitu. Nah, pemilihan nama Maichi itu sendiri sebenarnya memang memilih nama yang memang sangat Sunda, yang sangat lokal lah, sangat lokal. Jadi ketika teman-teman yang lain pada zaman itu kan hero-nya zaman dulu tuh orang-orang yang bikin bisnis di Bandung tuh kan clothing, distro, dan itu kan brandnya begitu namanya tuh begitu internasional lah, barat-baratan ya, barat-baratan. Nah, kita tuh biar menjadi pembeda, kita benar-benar langsung kita mah lokal aja lah sekalian, nggak misalkan apa snacks gitu atau chips, benar-benar udah aja Sunda sekalian. Dan itu kan jadi akhirnya pembeda, itu awalannya.
Nah, akhirnya milih Maichi itu sebenarnya ada beberapa pilihan nama dulu. Ada Ijah, Ojah, Odoh, ya gitu-gitulah. Tapi kita akhirnya milih Maichi karena pelafalannya paling mudah, kemudian diuntungkan. Dulu di Twitter itu ada lagi tren bahasa alay. Kalau ngomong makasih itu maaci. Oh iya. Kalau ngomong sama-sama macama gitu. Oh iya. Jadi gampang banget untuk penetrasi gitu. Jadi pas lah itu momentum yang tidak terulang beberapa kali, cuma sekali itu doang aja. Jadi langsung riding the wave dari sesuatu yang udah ada. Betul. Oke. Terus kenapa kok bisa kepikiran sih gitu kan? Maksudnya gini, lu waktu mulai itu maksudnya gue inget ya zamannya kan itu kayaknya waktu umur berapa? 25 kan. Maksudnya di umur segitu kan orang belum kepikiran gitu bikin branding, langsung ngegedein, dan yang lebih edan lagi adalah masih bertahan. Iya kan? Banyak banget dong kalau zaman sekarang gue perhatiin banyak bisnis kayak banyak beberapa kompetitor yang dulu juga gitu, sudah nggak ada sih, hilang gitu kan. Tapi lu bisa bertahan juga gitu. Apalagi dimulai dari muda. Apa sih rahasianya gitu? Aduh, rahasia non doa kolot juga. Nggak ada. Maksudnya gini, Pak Yohan, yang saya tahu waktu saya mulai Maichi itu sebenarnya tidak ada pemikiran bahwa ini bakal dibrandingkan dengan serius, kemasannya seperti apa, itu nggak ada sebetulnya. Jadi benar-benar jalan begitu aja. Cuman memang ketika sudah ada permintaan memang akhirnya mulai serius. Tapi kalau bicara jalan hidup menjadi pebisnis itu dari zaman SMA kuliah juga memang saya sudah milih itu gitu. Jadi istilahnya mah udah nggak ada jalan keluar. Kalau saya nggak sukses di bisnis, siapa yang menerima kerja? Kan nggak lulus kuliah juga. Jadi ya kayaknya kalau teman-teman pengen sukses, salah satunya adalah berhenti kuliah. Bakar kapal. Nggak berhenti kuliahnya, bukan gitu ya. Maksudnya karena saya tidak ada pilihan lain untuk jalan hidup gitu. Kalau mungkin teman-teman yang lain di usia saya waktu itu 25 tahun mungkin mereka sudah mulai S2, S1-nya juga cum laude dan sebagainya. Karir udah bagus, udah ada pilihan lain. Nah, ketika saat itu kan saya nggak punya pilihan lain, benar-benar harus berjuang di bisnis gitu. Jadi akhirnya ya udah ngulik segimanapun caranya, ya baca buku, ya datang ke seminar, ya kalau dulu kan nggak seenak sekarang ya sebenarnya ada podcast kayak Pak Yohan kayak gini. Dulu mah ya benar-benar nyari seminar tuh udah susah, mahal, offline, bener nggak? Tapi dikejar, yang gitu tuh kita kejar. Oke. Jadi mau belajar intinya mau belajar, mau upgrade. Oke. Terus gini, kalau menurut Kang Bob nih, mana yang lebih penting sih kalau buat jualan? Apakah kita tuh banyakin branding, misalnya bikin produk kayak Maichi kan bikin produk branding, atau kita personal branding aja gitu? Mana sih yang lebih penting? Kalau saya prefer branding sih. Prefer branding. Jadi produk yang lebih dikedepankan, produk yang lebih berbicara. Sementara si owner atau si pelakunya sebenarnya bukan gak penting sih ya, tapi kalau ditanya yang mana ya lebih milih produknya, brand si Maichi-nya gitu. Gitu. Tapi personal branding juga ngelakuin kan? Ngelakuin. Narsis juga kan? Ya lumayan lah. Bukan narsis sih sebenarnya, lebih kepada kebutuhannya. Nyari duit lagi sebenarnya. Tapi kalau buat jualan lebih kencang mana yang lu alamin? Lebih kencang branding. Tetap lebih kencang branding produk. Itu lebih penting. Berarti gini, kalau branding produk nih kira-kira misalnya kalau orang baru mulai, perlu ngapain sih buat nge-branding tuh? Karena kan orang tuh kadang cuma taunya branding tuh bikin nama, nyian logo, bikin logo, udah aja. Bener nggak? Atau posting-posting Instagram dianggap branding. Sebenarnya the real branding itu kalau dari pengalaman lu kayak gimana sih? Wah, branding tuh sebenarnya bicaranya luas banget ya. Itu juga termasuk bikin logo, kemasan, kemudian juga nama, itu juga penting. Bahkan itu esensial yang awalan. Tapi setelah itu branding ini menjadi wajahnya, kemudian gayanya, value-nya itu yang justru yang sering orang lewatkan. Jadi banyak orang fokus udah punya nama atau punya brand, udah fokus jualan. Tapi jualan itu kan kalau yang tadi dari awal kan kita nyari nama ya, lo bikin storytelling. Bikin story. Maichi ini apa nih? Maichi ini apa? Mau ngapain? Terus visinya apa tuh disampaikan walaupun nggak langsung plek-plekan gitu ya. Tapi justru konstan. Bicara 12 tahun ini juga kan kita konstan ngasih tahu terus value-nya seperti apa, kemudian bahkan sampai akhirnya kan nanti kalau udah lebih dalam kan tone warnanya seperti apa, kolaborasi pun pilihannya siapa aja, itu kan menentukan. Ya sesuai value-nya apa aja nih gitu. Kan dari awal kita yang tadi ketika teman-teman yang lain barat-baratan kan kita lokal, kemudian pilihan namanya juga bahkan sangat Sundanis. Maka dari awal brandingnya kan gitu.
bahkan memilih influencernya juga. Dulu mah bukan influencer atau seleb tweet ya. Seleb tweet. Seleb tweet. Nah, seleb tweetnya yang nyunda. Yang nyunda yang dia juga punya kesamaan bahwa dengan kesundaannya atau dengan kelokalannya, kearifan lokalnya itu dia juga punya karya yang bagus, baik di musik ataupun di di acting dan sebagainya gitu. Jadi brandingnya luas banget kalau dijabarin gitu. Jadi kalau yang dilakuin di Maichi mah bikin storytelling. Simpelnya aja storytellingnya, terus udah gitu ya bikin value-nya. Value-nya kelokalan. Betul. Setelah itu yang di endorse-nya juga rata-rata yang sama value-nya. Yang sama. Oke. Nah, sekarang gini Kang Bob, misalnya ini misalnya nih, banyak teman-teman yang baru mau mulai. Tips and trick apa yang harus dilakukan gitu? Ketika mau mulai nih biar brandingnya tuh bisa, kan kayak Kang Bob tuh beneran tuh tulis tuh keripik pedas legendaris kan. Legendarisnya kan sampai sekarang masih legend nih gitu kan. Artinya kan maksudnya itu tuh dalam tuh kan, bener nggak? Nah, apa sih yang harus dilakuin gitu biar orang tuh bisa punya legendnya kayak gitu gitu? Yang harus dilakukan sih sebenarnya balik lagi kalau saya memulai ya ini karena kita bicara udah 12 tahun maka bisa di level ngomong dengan PD-nya keripik pedas legendaris. Waktu awal kan nggak seperti itu. Maichi ya hanya Maichi gitu, tapi hanya keripik pedas berlevel udah. Itu kan awalannya. Buat teman-teman memulai juga yang penting mulai aja sih awalannya ya, karena waktu saya mulai juga nggak kepikir level sebenarnya, itu di tengah-tengah Pak. Jadi waktu pas mulai itu si story Maichi-nya si emak-emak yang bikin keripik itu dulu tuh penguatan storytelling-nya. Tapi setelah akhirnya berjalan, akhirnya brandnya naik, memang anugerahnya memang ketika kita mulai berlevel. Tapi level itu kan sebenarnya merespon dari teman-teman Ichihers. Ya dari teman-teman si konsumen ini yang ngomong, Bob, lu teh bikin nggak stabil banget sih, besok pedas, besoknya lagi nggak terlalu pedas. Ya kan produksinya nggak benar di awal. Ya, belajar. Nah, si hal-hal itu juga orang konsumen juga memaklumi kok. Nah, tapi dari situ kan akhirnya kita merespon, oh kalau gitu berarti memang masalahnya kemarin gue pakai cabai yang ini ternyata jadi kurang pedas, pakai cabai yang ini pedas banget. Akhirnya disitulah baru gue bikin level 1 sampai 10. Nah, di level itulah baru ini jadi enak, dan disitulah baru booming. Jadi sebenarnya merespon pasar gitu. Jadi buat teman-teman yang pertama kali mulai aja dulu. Setelah mulai baru lihat apa nih pasar. Karena pada akhirnya kan kita memang harus merespon pasar ya. Apalagi pasar kan berubah-ubah terus. Iya. Dan teman-teman yang sekarang muda justru diuntungkan dengan banyak hal. Ketika kita mulai kan serba bingung Pak. Makanya maksudnya sekarang kan banyak podcast, sosial media pun banyak. Dulu mah kan Twitter ngeheng, ngapain ya? Bener ya? Meraba-raba. Kalau sekarang mah banyak banget. Teman-teman lihat ini juga kan, lihat podcast di sini juga banyak yang referensinya banyak banget gitu. Iya. Apa udah mah Twitter pendek-pendek bingung. Gambar gak ada ya kan? Awal-awal mah gak ada. Iya. Jadi intinya adalah mulai ya, terus begitu lihat gitu ya. Lihat respon pasarnya mana yang memang dari awal value-nya ini yang penting ya. Betul. Berarti memang sebenarnya ketika orang bikin brand yang paling penting tuh kayaknya dari awal value-nya udah harus jelas banget ya. Betul. Terus gini Kang. Misalnya nih banyak yang ketika mulai itu belum punya value. Kan banyak tuh kayak gitu. Banyak sih. Banyak nih apalagi gini ya. Kita di MEA tuh kayak banyak banget kemasukan brand masuk gitu kan. Bahkan banyak ada yang gini loh. Ada yang ketika masuk ke kita tanya, "Oke, produk lu kelebihannya apa?" Ya enggak ada, lu cariin aja. Ya udah istimewanya apa? USP-nya apa? Ininya apa? Ya udah lu cariin. Gitu kan. Bahkan banyak yang sampai kayak gitu USP aja nggak punya. Pokoknya mah gawekeun weh, der lah. Itu mah jadi melimpahkan pada MEA. Iya, ada. Kita pernah ngalamin seperti itu. Kita pernah ngalamin seperti itu gitu. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya gitu nih, kalau orang yang teman-teman yang udah terlanjur mulai tapi nggak punya USP-nya, harus ngapain sih? Mungkin value tetap harus dicari, harus tetap karena kan value itu yang membuat kita bukan sekedar pembeda menurut saya, tapi yang bikin kita bisa long term ya. Karena kalau nggak ada value terus kita ngerjain apa gitu, ngerjain yang nggak punya kekuatan untuk sampai long run gitu. Kalau cuman sebenarnya kalau misalkan balik lagi, gue pengen jualan doang misalkan, ya nggak masalah sih, tapi berarti lu nggak bikin brand. Udah aja brand yang sudah ada lu ambil gitu. Maksudnya jadi distributor atau jadi reseller itu lebih mudah. Kalau bicara brand sih rasanya harus menemukan value-nya, walaupun misalkan nggak di awal, tapi di tengah-tengah ya lu harus harus yang tadi dibilang si unique selling point-nya apa nih? Lu apa pembedanya, dan bahkan kalau dari sisi itu sebenarnya lu jadi hero apa nih? Maksudnya
lu jadi problem solver Menyelesaikan apa? masalah Iya, apa sih? masalahnya apa? Lu ngasih solusi apa gitu. Walaupun emang Mayu sih nyelesain masalah apa kan bikin pedas semua orang juga. Ngeracun ya, ngeracun. Tapi kan ada yang lebih tinggi lagi daripada itu, kita bikin masalahnya, kita juga ngasih solusinya. Itu yang lebih parah. Jadi masalahnya sebenarnya nggak ada. Ya udah kita bikin masalah, udah gitu kita bikin solusinya. Nah, Solusinya apa emang? solusinya gini, kalau dulu sebenarnya kan kenapa kita bikin di awal bicara sebelum kearifan lokal. Iya, iya. Bicaranya adalah kita ngasih keripik pedas yang bisa diakses semua orang. Oke. Nggak sekedar lu datang ke pasar. Kan kita eksis di Twitter itu kan artinya keripik pedas yang eksis pertama kali di online. Itu pertama. Jadi lu nggak perlu nyari-nyari kemana-mana, biar gua yang kasih. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita menjadi problem solvernya itu adalah kita bikin keripik pedas yang enak. Karena banyak yang di luaran sana itu yang nggak enak lah. Oh iya. Oke. Nggak enak Contoh, dalam si X ya dulu ya sering dibahas sama Tengena. ya, nggak enaknya apa, misalkan nggak crunchy, pedasnya juga nggak benar, nggak alami. Itu kan banyak yang kita bisa sajikan. Gitu. Pedasnya nggak, kok buat gue yang nggak ngerti pedas sih kayak apa sih gitu ya? Ada yang nggak alami, Pak. Oke, berarti itu tadi ya, berarti memang harus temukan value-nya intinya. Nah, terus gini, misalnya nih ada nggak sih tips yang maksudnya tuh gimana caranya bikin supaya kan kalau Kang Bob tuh personal branding ataupun personal branding itu lama nih, bener nggak? Lama nih, lu belasan tahun tuh nggak sebentar loh, betul. Ya, bener loh. Nah, sekarang ada nggak sih yang biar bisa, harus ngapain sih kita tuh buat bikin branding atau personal branding supaya konsumen tuh ingat dalam jangka waktu lama gitu loh, jadi nggak mudah dilupakan lah gitu. Wah, apa ya? Bingung kalau ditanya gitu. Yang lu lakuin aja. Karena gini, nggak perlu ngebahas teori gitu. Oke. Karena gini, yang lu lakuin aja udah bener gitu. Ya buktinya kan masih diinget kan, bener nggak? Ya. Yang saya lakuin ini sebenarnya konstan atau konsisten terus ada. Itu yang paling penting ya. Banyak orang yang misalkan gini, ngejalanin sebuah bisnis, ada pasang surut, gue juga ngalamin banyak banget. Maksudnya 12 tahun tuh bukan mulus, rame, enggak, pernah juga ngalamin parah-parah juga. Rugi iya, ketipu ya jangan tanya berapa kali, sama tim sendiri, sama orang luar, banyak. Tapi kita terus jalan terus gitu. Itu yang paling penting kan. Selama kita ada, selama kita terus eksis, kita konstan terus ada di sana, ya akhirnya winningnya ya kita 12 tahun ada terus. Sementara beberapa teman yang lain kan ketika ngalamin masalah, beberapa kompetitor gua yang dulu itu ada yang berhenti di 2 tahun, ada yang berhenti di 5 tahun. Kan sayang sebenarnya gitu. Padahal kalau diterusin mungkin ya masih ada sampai sekarang. Jadi dari dulu waktu kita mulai 2010 tuh mungkin udah sekitar 50 brand kali. Udah hilang. 50 brand. 50 brand udah hilang. Sekarang tuh tinggal 1-2 aja lah kompetitornya. Kan sayang ya. Bentar, kalau dari 50 brand tinggal 1-2, omsetnya jadi bagi badak apa gitu? Iya kan, logikanya kan ketika menyusut lebih berarti pasar lebih besar dong. Pasar lebih besar, betul. Tapi sebenarnya kalau saya ya ngalaminnya justru ketika posisi 50 brand ada itu justru lebih asik. Oh gitu. Lebih asik menurut saya. Karena dengan adanya brand semarak gitu, itu kan menjadi indikasi bahwa bisnis ini rame, lagi rame-ramenya. Gitu. Pembedanya dengan dulu dengan sekarang memang betul, secara ceruk pasar akhirnya kuenya cuman sedikit. Tapi kan yang ngerjainnya banyak tuh kan, jadi kita saling saling ngeker, saling bantu ya. Iya, justru dengan ada kompetisi itu sebenarnya itu lebih baik menurut saya. Justru kalau sendiri malah pusing. Pertamina ketika Shell masuk dan sebagainya baru rebranding kan, kalau enggak biasa wehnya gitu, nggak akan tuh mulai dari nol, mulai dari berapa nggak tahu, mulai dari minus sih kan. Nggak ada kepentingan itu. Ketika yang lain masuk, Shell masuk dan sebagainya masuk, baru tuh ada mulai dari nol lah, rebranding, karena ada kompetisi, Pak. Kalau nggak ada kompetisi banyak gitu aja. Oh, berarti lu termasuk orang yang senang dengan kompetisi dong? Senang dong, senang. Oke, senang. Nah, terus gini, ada nggak tips biar selalu menang? Kan lu juga menang terus melihat. Iya. Biar selalu menang, ya harus cepat sih ya. Salah satunya cepat tuh bukan berarti kita cepat dapat profit, bukan itu maksud dalam artiannya, tapi cepat merespon pasar.
Itu yang paling penting. Kan dari Twitter bergeser ke Instagram, dari Instagram bergeser lagi ke TikTok. Memang saya nggak secepat itu sih, tapi tetap mengikuti gitu. Sebelum TikTok ada YouTube dulu tuh. Ya. Nah, itu juga kita pikirin gitu. Nah, itu kalau misalkan judulnya misalkan kalau saya tidak merespon dengan cepat, udah we di Twitter terus. Ya udah we. Stay aja pokoknya Mas. Stay. Pokoknya Twitter forever. Oh, enggak, udah Bubuk. bubuk ya. Walaupun Twitter tetap ada pasarnya kan, tapi kenapa enggak gitu. Iya, gitu. iya. Nah, itu sih. Terus gini, misalnya nih, ada orang udah jalan usaha ya, udah jalan kayak lu jalan ya sekarang. Nah, nextnya gitu ya, lebih bagus mana sih? Apakah tetap fokus membranding produknya, atau jangan-jangan kalau udah mulai rame, boleh deh kita misalnya sambil personal branding, cari bisnis lain, mana sih yang lebih ideal gitu? Lebih ideal sih sebenarnya, kalau lebih ideal sih, kalau harapan sih sebenarnya gua berpikirnya memang lebih baik branding doang ya. Tapi balik lagi kenapa gue juga melakukan personal branding walaupun tidak maksimal banget gitu ya, beda sama owner-owner yang lain, tapi tetap dilakukan karena balik lagi jati diri tetap ke bawah Pak. Maksudnya Bob Merdeka tuh Maichi gitu, itu kan nggak bisa dilepasin, masa enggak itu mah bukan gue, yang nggak mungkin lah, harus diakui. Nah akhirnya kan dengan itu, nah si owner tuh ngapain, itu kan jadi wajah perusahaan juga akhirnya. Makanya harus tetap melakukan sesuatu, minimal lu ngasih woro-woro lah, lu ngapain, produksi lu ngapain, lu udah sampai mana, tetap ada melakukan sesuatu. Jadi ya tetap harus dilakukan sih. Oke, terus ini pasti seru lagi nih. Ini kalau misalnya nih orang udah punya bisnis yang cukup jalan ya kayak lu ya. Penting gak sih buat bikin inovasi produk baru, atau udah aja lah, kita kan contoh gini, lu kan bikin keripik nih awal cuman keripik nih kan. Nah kenapa lu sekarang ujung-ujungnya bikin, saya dulu tuh ingat banget waktu dia baru awal pertama kali bikin ini tuh, dia bawa waktu itu kita ada tempat ngumpul kan, betul, diseduh, diharap gitu kan, terus kayak orang tanya cobaan ya, mending ngasih sampel gratis. Jadi SPB ya. Iya kan dulu kan. Maksudnya penting banget sih kalau lu sendiri, apakah lu tuh bakal selalu berinovasi bikin produk baru, ataukah ya udah satu produk aja, atau gimana sih? Kalau saya percaya tetap harus melakukan Pak inovasi, karena pertama nambah pasar, yang kedua juga kan balik lagi siklus branding ya, tetap ada decline. Nah setelah mature kan, setelah growing udah mature kan pasti ada decline tuh. Nah pas decline tuh, posisi decline itu keluarin yang lagi yang baru supaya ada growing lagi sebenarnya. Gitu kan, sama aja judulnya kayak si Apple juga yang udah sekuat itu, anggar we nyian Apple 14, iPad apa, walaupun tetap aja kan itu juga sebenarnya. Tapi dia tetap melakukan sesuatu kan untuk supaya orang sales ingat lagi gitu. Walaupun winning produknya ya memang dia MacBook misalkan atau iPhone, ya tetap aja dia melakukan sesuatu itu yang udah besar. Masa kita yang nggak sebesar itu diam-diam aja, nggak mungkin lah. Oke, berarti ini penting banget ya. Terus kalau dari ngalamin nih, lebih bagus mana ujung-ujungnya? Kan lu udah bikin apa aja sih? Ada singkong, basreng, batagor. Singkong kan? Ntar lagi disuruh makan gua. Harus dong, Pak Yohan. Pak Yohan ini dari dulu saya selalu cekokin, nggak mau. Karena dia nggak suka pedas. Singkong, batagor, basreng. Nah terus kan yang baru awal kan ini kan, singkong, betul. Kan ini. Terus lanjut ke basreng, lanjut ke batagor. Lanjut lagi, ada lagi. Ada keripik talas sekarang. Oke, udah 4. Oke. Sebenarnya banyak sih Pak, cuman kan banyak yang gagal juga. Tapi itu 4 yang bagus. Itu yang 4 yang bagus. Dulu juga pernah keluar ke ada gurilem, kemudian juga ada seblak. Macam-macam lah, ada juga. Kita juga nggak selalu inovasi tuh berhasil, nggak juga, ada juga. Sejauh ini kalau tadi pertanyaannya Pak Yohan, gimana setelah inovasi itu, gimana sih yang winning produknya gitu? Malah kalau secara sales itu basreng Pak. Sekarang basreng. Itu seri ke-3. Seri kedua. Jadi malah orang kenalnya keripik singkong pedas di awal, tapi sales, udah berapa tahun kali ya? Mungkin sudah 5 tahun, 7 tahun terakhir itu basreng selalu the best selling. Mau dimanapun, mau online, mau offline, basreng tuh habis lagi. Produksi tuh pasti ngejar permintaan tuh nggak beres-beres. Kalau singkong mah masih ada masa idah, masa nunggu gitu. Masih ada stok opnam yang bisa aman lah. Basreng mah nggak bisa. Basreng mah gua harus produksi lagi karena udah nunggu gitu. Kebayang nggak kalau saya nggak inovasi basreng? Kan nggak ada. Iya. Ini nggak ada ya. Nggak ada. Sales itu duit dari sini ya. Duit di sini Pak. Gitu. Oke.
Oke. Jadi inovasi itu penting gitu ya. Berarti penting banget ya malah ya. Malah bisa jadi duitnya dari inovasi. Betul. Nah, terus gini. Nah, ini ramai nih. Gue juga tahu ini pernah masuk status lu nih ya. Apa tuh? Gue tahu nih masuk status lu nih. Nih, gini. Lu pernah bahas, inget nggak? Waktu itu di Facebook apa di mana ya? Kenapa sih kayak brand sekarang itu ya? Dikit-dikit kan banyak flexingnya, bener nggak? Betul. Ingat dong, Paris Fashion Week, bener nggak? Banyak lah pokoknya banyak banget ya, banyak banget ya. Nah, Nah, pendapat lo pribadi nih tentang perlu nggak sih kayak branding tuh berarti kudu flexing, kudu pamer iya, pamer itu gitu kan? Kayaknya enggak sih kalau saya ya, alirannya enggak. Kalau flexing mah dulu judul flexing tuh sebenarnya zaman saya Twitter ya, kan generasi Twitter aku mah. Iya. Pencitraan sebenarnya. Pencitraan itu baik, Pak. Pencitraan itu harus, tapi yang apa ya? Yang jujur gitu, yang sebenarnya gitu. Kalau yang lu yang tidak benar, ya malah nantinya bakal jadi bumerang. Kalau memang di posisinya memang benar sampai ke level itu, ya nggak jadi masalah. Dan mungkin angle-nya apa gitu. Kalau lu mau memang lu pamer harta mau apapun itu ya, mau mobil kayak, mau rumah kayak, mau kehidupan, mau apa, terserah. Tapi setelah itu message-nya apa? Message-nya misalkan dulu tuh gua nggak bisa begini. Dengan gua berkarya begini, alhamdulillah bisa sampai, lu juga bisa. Nah, itu motivasi. Make sense. Tapi kalau cuman lu nggak bisa, ya yang ngapain gitu, nyebelin kan? Gitu ya? Malah jadi nyebelin, kasihan. Maksudnya kasihan ke si audiensnya, kasihan ke dia juga, backfire. Yang sudah kan begitu gitu. Jadi sebenarnya kalau lu pamer atau pencitraan nggak jadi masalah, cuman tepat guna gitu. Itu aja sih. Dan kalau saya malah kan pencitraannya justru pencitraan saya tuh justru yang biasa-biasa aja. Yang sederhana-sederhana aja. Gue ya segini-gini aja dari dulu gue mulai sampai sekarang, ya gue masih Bob yang sama, masih Bob yang begitu-begitu aja, yang tukang jualan gitu. Itu yang ya kan saya juga pencitraan. Pencitraannya adalah kesederhanaan. Pencitraannya gue gitu-gitu aja gitu. Yang bawa produk. Iya, yang masih ketemu Yohan juga masih, nih batagornya cobain, masih gitu kan. Masih begitu gitu, masih orang sales banget lah gitu. Oke. Nah, kalau lu sendiri sebenarnya pencitraannya, jadi intinya adalah kalau pencitraan ya yang apa adanya. Yang apa adanya, gitu. Betul. Apa yang mau dijualnya. Kalau bisa sesuai dengan brandnya tadi ya. Betul. Oke. Terus gini, nih, ini kan kalau perhatiin nih, marketing zaman sekarang, sadar ya kan aneh-aneh banget ya. Kayaknya tuh gimmick tuh banyak banget gitu. Kayak kemarin ingat nggak ada kayak campaign ini yang cari dona hilang. Dona hilang lah, terus Reval Hadi salah post gitu kan. Mau ngajak liburan. Padahal gimmick Traveloka gitu kan, bener ya. Terus sebenarnya gini, kalau menurut lu perlu gak sih kalau kita tuh marketing sampai segitunya gitu loh, maksudnya udah bikin gimmicknya tuh udah kayak wah udah out of the box banget lah gitu. Guerrilla marketing banget gitu. Ya sebenarnya dari posisi mereka ya boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja tuh pilihan mereka. Tapi kalau nanya ke saya sih kayaknya saya tidak akan melakukan itu. Tidak akan melakukan itu ya, karena balik lagi ya. Judulnya nanti pas udah dibahas di circle masing-masing, di komunitas masing-masing, tetap aja kebahas ngapain ya, atau bohong juga ya, kan jadi jelek juga menurut saya. Gitu. Iya, jadi itu kayak gimmick gini ya kan, ini kan audiensnya memang kencang banget kan. Betul. Attention-nya tuh tinggi gitu. Betul. Ya karena saya percaya nggak perlu ngejar itu gitu. Kalau nah sayangnya nih sih, kalau boleh mengomentari si generasi sekarang, semuanya tuh serba pengen cepet gitu. Ya. Nah sebenarnya ini berbahaya, karena dengan cepet lu mau ngapain sih buru-buru gitu? Emang lu mau ngejar apa gitu? Iya. 10-20 tahun lagi baru kaya juga nggak apa-apa kan? Ya. Maksudnya kaya yang bener-bener ultra kaya gitu, ya nyantai aja gitu. Memang harus besok banget? Enggak lah, tenang aja gitu. Ada stepnya gitu. Steve Jobs sampai kaya sampai akhirnya sukses di Apple juga, lama banget gitu. Siapa lagi, Warren Buffett sampai punya saham di mana-mana kan berapa lama? Kalem aja gitu, semua ada timelinenya. Nah, mungkin generasi sekarang yang karena semua serba cepat, semua serba harus wah pengen ngalahin apa, sebenarnya siapa yang mau dikalahin sih? Terus memang serba harus, dan nggak harus gitu, nggak ada yang harus sebenarnya. Itu yang menurut saya itu yang harus diolah untuk nggak seperti itu. Makanya kalau Pak Yohan nanya ke saya, nggak akan melakukan itu sih. Ya gimmick-gimmick tadi yang akhirnya supaya atensinya kuat, supaya cepat, nggak perlu lah. Dengan long term mungkin butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, yang nggak sebulan 2 bulan. Iya. Tapi setahun 2 tahun juga cepet lagi gitu. Bahkan 10 tahun aja menurut saya tetap cepet
menurut saya gitu. Karena kan kalau teman-teman yang nggak berbisnis misalkan, kan butuh waktu lebih lama lagi untuk mendapatkan apa yang kita di pengusaha tuh dapatkan. 30 tahun kerja juga kan belum tentu bisa sampai ke yang 10 tahun, 15 tahun si bisnis gitu. Sebenarnya kalem aja gitu. Begitu. Berarti gini, lu juga nyadar dong kayaknya generasi bawah junior itu kan kayaknya rusuh banget gitu. Rusuh banget. Nah, terus gini, kalau yang lu alamin nih, gimana gini di Maici Bang ini nggak sih, maksudnya kayak ngelola juga nggak sih kayak generasi junior yang lebih muda gitu loh? Ya ada, tetap kerjasama dengan itu nggak? Kerjasama ya. Nah terus gini, ada nggak misalnya kalau kayak lu kasih pesan nih ya misalnya nih buat yang junior gitu ya, ada nggak sih apa sih gitu biar maksudnya tuh kan mereka tuh kayak serba buru-buru lah. Betul. Kayaknya kalau apa yang istilahnya sekarang tuh 25 tahun harus 100 juta. Iya. 30 banyak tahun harus 1 miliar gitu kan. Padahal hitungannya dari mana gitu kan. Iya. Lu aja 25 baru mulai. Iya, makanya. Iya, 25 gua gembel gua ingat. Lu kan nyampe juga. Lebih kaya sekarang Pak Yohan. Iya kan bener nggak? Nah, apa sih ininya? Message-nya apa sih gitu? Message-nya ya tenang, semua ada timeline-nya, rezekinya beda-beda. Dan kalau udah Allah kasih mah ya lu nggak dari yang tidak terduga juga tiba-tiba boom, nggak ada yang tahu Fashion Week Citayam ya. Iya benar. Nggak ada yang tahu siapa dia merencanakan apa tiba-tiba exposure luar biasa gitu, itu kan genuine. Nah maksud saya be genuine aja gitu, jadilah otentik, jadi aja genuine. Toh kalau udah waktunya nggak ada yang bisa ngalang-halangin. Boom ya boom aja, nggak ada yang bisa halangin. Dan itu kan nggak ada formulanya Pak. Maici, Citayam Fashion Week nggak ada. Kalau memang udah rezekinya udah dikasih jebret. Nah tapi kan untuk selama akhirnya kita mendapatkan exposure itu, mendapatkan momentum itu, ya kita terus ulik. Dan gunanya kan ketika kita ngulik kan akhirnya banyak pengalaman ya. Ketika akhirnya momentumnya dapat, kita sudah banyak experience. Nah yang jadi masalah kan ketika teman-teman ini dapat momentum tapi experience belum banyak, pusing juga. Dapat duit miliaran tuh juga pusing juga kalau memang nggak tahu ngelolanya, nggak jelas ya, ancur-ancuran juga. Tapi kalau lu udah banyak pengalaman, akhirnya dapatnya momentumnya. Kan udah tahu harus ngapain, udah banyak belajar. Tapi kalau lu nggak belajar, jebret dikasih nih besok momentum bisnis lu, wah baru juga ngerjain 3 bulan 4 bulan, jeger 10 miliar, pusing juga loh. Udah siap secara mental. Siap. Banyak yang nggak siap kan, yang apa dikasih momentum itu nggak siap, mentalnya nggak siap ya. Sayang, usaha bisnisnya jadi cuma setahun 2 tahun kan sayang. Gitu. Itu sih kalau ngobrol sama teman-teman yang muda, yang lebih junior, ya itu message-nya. Berarti kayaknya kalau yang sebentar-sebentar tuh nggak siap berarti? Nggak siap. Menurut saya nggak siap. Dan sayang ya, padahal kan gini, momentum tuh kan nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Kayak Maici nih 2010, gue pengen ngulang lagi tuh kayak dulu ngantri lagi. Nggak bisa. Itu momentum itu. Nah, kesiapan ketika momentum itu datang, itu kan yang penting Pak. Kan jauh sebelum 25 tahun gue mulai Maici kan sebenarnya tadi dari semenjak tahun 2003 gue udah bisnis, udah macam-macam lah. Nah ketika Maici datang momentumnya, gue udah tahu harus ngapain, minimal tahu. Walaupun kalau misalkan gue bisa ngulang lagi, aduh harusnya ada yang bisa diperbaiki itu. Bahkan itu aja gue masih mikir gitu. Apalagi orang-orang yang baru jalan 1 tahun 2 tahun udah dapat momentum. Gue aja butuh 7 tahun akhirnya Maici dapat gitu. Momentumnya di Maici kan setelah 7 tahun bisnis. Bisnis apa dulu macam-macam, baru 2010 baru dapat momentumnya gitu. Iya. Oke. Terus gini, kalau yang dialami nih ya, dulu kan tadi kan cerita nih ada ngalamin macam-macam gitu kan. Sebenarnya tantangan paling berat nih kalau di awal apa, di tengah apa, dan yang paling penting mempertahankan apa. Kan yang paling susah mempertahankan dong. Di awal, di Maici ya? Iya, Maici aja. Di awal Maici 1 tahun 2 tahun alhamdulillah berkahnya kan memang naik terus tuh. Nah pas naik itu kan ya tadi diuji kesiapannya. Nggak tahu produksi, yang paling pusing tuh sebenarnya produksi waktu awal. Karena kan pemikiran kita itu nyampe di level itu tuh mungkin di tahun ke-5 lah, tahunnya di tahun kedua kan si permintaan sebesar itu. Nah tiba-tiba kan permintaan segede itu bingung. Pertama supplier, distribusi itu pusing. Dari hulu sampai ke hilirnya kan belum menguasain. Ada ternyata di situ ada mafia singkong, ada mafia cabe. Karena waktu pas beneran serius. Waktu pas ngalamin tuh memang kan ya kita kan pemain baru.
Iya. Pemain baru kan udah ada pemain keripik pedas yang udah lama, yang pakai cabai juga banyak, yang pakai singkong juga banyak. Nah, itu kan nggak tahu. Pas kita mulai ke sana, oh ternyata ini tuh ada mafianya, di sini ada tengkulaknya di sini. Nah, itu Udah sogok-sogok meren ya. itu yang harus diberesin. Itu di awal. Jadi ternyata tantangan di awal adalah menguasai rantai distribusi dan rantai produksi. Padahal marketingnya udah bagus, maksudnya salesnya udah bagus. Ternyata produksi terutama produksi sih kalau saya produksi itu ternyata esensial juga. Banyak orang yang pokoknya mau jualan nanti gimana nanti ya udah viral aja. Produksi juga kalau lu viral nggak ada, lu mau jualan apa? Nah itu di awal adalah masalah produksi sebenarnya. Kalau di tengah-tengah sih sebenarnya setelah mulai stabil, udah tahu permintaan demand and supply-nya udah mulai seimbang. Yang jadi masalah adalah waktu saya ngalamin di tengah adalah internal maksudnya manajemen ya. Karena kan ketika skala bisnisnya berubah kan tadinya kan waktu saya mulai kan cuma saya sama istri. Lama-lama kan jadi ada karyawan, ada 2 orang, ada 5 orang. Nah itu kelolanya beda tuh, dari 5 orang menjadi 50 orang. Saya di titik sampai pernah overload ketika karyawan di angka 80 sampai 100 karyawan. Nggak tahu gimana memanagenya. Ternyata 80 juga nggak perlu ternyata sampai 80. Karena kan pemikirannya tambah. Itu juga di tengah tuh. Sampai sekarang kan juga sampai sekarang 12 tahun ternyata cukup dengan 25 orang juga cukup ternyata. Itu sudah sampai distribusi, marketing dan sebagainya udah beres. Padahal waktu awal kayaknya gua harus grow terus, keep growing. Mikirnya gitu kan. Ternyata enggak sih, ternyata setelah diberesin internalnya ternyata 25 juga cukup. Dengan ada mesin memang diproduksi dan sebagainya. Ternyata banyak penyelesaian masalah ternyata bukan kan patokannya gitu ya. Pokoknya go 1000 karyawan gitu. Enggak juga ternyata. Lu dengan omset sekian ternyata bisa kalau efisien dan efektivitasnya oke, ternyata 25 orang juga bisa. Tajam oke gitu. Itu di tengah. Kalau mempertahankan sih akhirnya setelah 12 tahun jalanin mental ya. Maksudnya pertanyaannya misalkan gimana nih supaya tetap jalan mental kita ngadepin ujian beresin. Nah banyak orang ada ujian tuh menghindar. Nah itu yang mungkin jadi kacau ya bisnisnya. Kalau dalam pengalaman saya ada ujian seberat apapun segera beresin. Karena makin berlarut-larut gitu, makin gak beres-beres ya akhirnya terbengkalai. Pengalaman saya gitu. Ada masalah yang gak diberes-beresnya setahun gitu. Di masalah manajemen, di masalah produksi dulu pernah, masalah kemasan tuh pernah. Itu fatal juga. Ternyata kalau waktu itu saya beresin 3 bulan, 4 bulan ternyata cepat. Jadi sebenarnya ketika ada masalah cepat beresin. Itu sih kenapa saya bisa 12 tahun akhirnya dari pengalaman itu setiap ada masalah mau seberat apapun jangan menghindar. Beresin segera. Udah beresin baru kita bakal ada masalah lagi kan. Beresin lagi, ada masalah, beresin lagi dan tetap ada masalah terus. Jadi, mau sampai kapanpun juga ada masalah terus. Gitu. Nggak ada istilahnya duduk nanti udah settle santai, nggak ada ya sebenarnya. Nggak ada sih. Mungkin ada sih ya gitunya. Karena kita sudah delegasi. Tapi kan masalahnya tetap ada. Iya. Tapi masalah itu sudah direcah lah. Ini bagian ini. Tapi kan tetap kita sebagai konduktornya, kita sebagai nahkodanya mah tetap ada masalah ini kan tetap kita tetap tahu gitu. Tetap ada fungsi controlling lah. Memang nggak seperti waktu pas 2010 sampai 2014 kali. Memang saya masih CEO, Chief Everything Officer. Oke. Ya, jadi semuanya masih ya. Sosmednya saya semua masih 4 tahun tuh masih gitu. Tapi setelah tahun kelima udah mulai sosmed ada yang megang, ini ada yang megang, produksi ada yang megang. Tapi kan tetap tetap kita tahu masalah-masalah itu. Oke, nah pertanyaan terakhir nih. Nah, gimana caranya gitu ya buat Kang Bob ini ngebagi waktu buat ngerjain berbagai bisnis? Karena gini, mungkin orang tahu Kang Bob tuh cuman Maici gitu ya. Tapi kalau gua tahu kayak dia itu Maici jalanin bisnis apa lagi gitu ya. Malah terakhir baru bikin bisnis apa bro yang baru tanaman. Oh my god, what are you doing gitu. Iya. Gimana sih caranya lu bisa ngerjain semuanya gitu? Bisa ngerjain semuanya ya pertama kalau Maici sih sebenarnya sudah ada tadi ya delegasi makanya masalah-masalah sudah bisa direcah. Jadi ada waktu spare tambahan dan intinya kan memang nggak bisa diem ya. Nggak bisa diem jadi ngerjain yang lain. Intinya gini sih karena Maici itu juga kan adalah bisnis saya bukan yang utama di awal. Maici ini adalah bisnis sampingan saya di awal. Oke, sampingan. Iya benar waktu pas kan 2003 sampai 2010 kan macam-macam bisnis yang saya kerjain kan.
Nah di 2010 tuh sebenarnya Maici tuh bisnis kedua atau ketiga lah. Oh. Jadi saya tuh waktu itu ngerjain bisnis furniture sama, aduh lupa ya apa ya, sama bisnis kaos. Oke. Nah Maici tuh ketiga. Nah dikerjain kan semua, dikerjain. Ternyata Maici yang besar. Nah akhirnya ketika besar kan pilihan. Oh ini fokus di sini. Yang ini memang gak dikerjain akhirnya. Tapi kan sudah apa ya? Sudah habitnya sebagai pebisnis, sudah terbiasa bahwa ngerjain banyak bisnis gitu. Karena kuncinya kan memang apa ya? Suka cuan lah ya, suka duit. Bener nggak? Okay. Ya jujur aja suka duit. Nah ketika ada peluang dan ini menghasilkan uang, terus bisa dikerjain ya kita kerjain. Begitu juga dengan bisnis tanaman. Kan pas pandemi itu tiba-tiba bisnis tanaman itu apa menjadi healing ya. Maksudnya tanaman itu menjadi healing di rumah. Orang nggak kemana-mana, terus mau ngapain akhirnya bercocok tanam. Pas kebetulan memang kita hobi tanaman dari dulu, sebelum itu booming kita sudah punya tanaman-tanamannya, dan ternyata lagi mahal-mahalnya, momentumnya lagi tinggi, ya udah kita jual, ternyata ada responnya. Sekarang berarti sejak pandemi ya 2020 berarti 2,5 tahun ini kita jadi jalan juga bisnis tanaman. Dan kan sebenarnya dari Maici itu sendiri disambung-sambungin juga sebenarnya. Kan si Maici ini ada program One Coin One Leaf dari dulu. Ada penghijauan. Jadi ada 100 rupiah yang disumbangin untuk penghijauan. Jadi dari dulu memang suka tanaman. Nah si tanaman ini kan kita bibitin kerjasama sama beberapa organisasi, dibibitin, dibagiin. Itu konstan dari dulu. Nah dan memang kita suka tanaman. Ternyata lagi rame-ramenya, ya udah nyebur ke situ. Sekarang udah mulai banyak kliennya, mulai banyak pelanggannya, jalanin terus. Jadi intinya memang karena suka ngerjain dan jadi bicara masalah tadi bagi waktu, karena kitanya sudah terbiasa bagi waktu sih sebenarnya gini, banyak teman-teman udah gue nggak ada waktu, alasan sebenarnya kurang kerjaan. Kalau jadi gini, orang tuh bukan gimana caranya sibuk ya, kan ada ungkapan gitu, don't be busy, be productive gitu. Nah itu banyak orang tuh sibuk tapi nggak produktif. Kalau produktif sebenarnya bisa kekerjain semuanya. Pada akhirnya Pak Yohan juga banyak nih lini bisnisnya. Kalau dibilang sibuk ya enggak, tapi produktif. Dan ada yang ini sudah ada delegasinya, kerjain lagi, ada peluang lagi pasti dikerjain lagi. Ke depan juga kalau teman-teman misalkan ada teman-teman yang Bob ada peluang ini, ya tetap peka juga. Apa nih? Gue bisa kerjain nggak? Kalau bisa kerjain gue kerjain. Tapi kalau enggak ya skip. Selalu terbuka sama peluang dari dulu ya. Nah karena itu pengalaman saya, Maici aja bisnis sampingan jadi gede. Nah sekarang kan Maici utama nih, terus ngerjain yang sampingan, siapa tahu nanti gede lagi kan. Iya gitu, anak emas baru ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kang Bob, ada nggak pesan terakhir nih buat teman-teman yang mungkin sekarang tuh lagi baru mulai bisnis gitu, harus ngapain sih biar bisa jadi ibaratnya mah murid-muridnya Bob Merdeka. Asik, gitu. Murid-murid jangan tersesat. Yang penting sih yakin ya bahwa rezeki itu nggak akan tertukar. Teman-teman mulai sekarang keripik pedas juga bisa jadi juga tetap ada rezekinya. Toh saya ketika memulai pun udah ada senior kan, ya tetap bakal ada aja rezeki mah gitu. Itu dulu, yakin bahwa Allah pasti kasih rezekinya. Jadi dengan keyakinan itu maka kita ngejalanin bisnis juga sudah, kalau gimana sih, kalau orang udah yakin, mau orang mau ngomong apa juga jalan terus. Itu sih yang harus dimiliki sebenarnya, belief sistemnya, bahwa gua dengan jalan bisnis atau bahkan sudah sampai ke level ini jalan hidup gua, pasti dikasih, nggak mungkin enggak. Tapi kalau udah nggak punya keyakinan itu, ya nggak akan ada jalannya gitu. Makanya yang paling penting justru yakin dulu bahwa ini bisa dapat rezeki gitu. Itu yang paling penting, yakin dulu. Kalau udah nggak yakin mah susah. Oke, itu tadi teman-teman obrolan menarik kita bersama Kang Bob atau Dimas Ginanjar Merdeka gitu ya. Nah, semoga lewat podcast ini bisa bantuin bisnis teman-teman buat jadi lebih besar lagi. Oke, saya Yohan dan ini dengan Kang Bob Merdeka. Kita cabut. Bye bye. Thank you semuanya. Thank you.